Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri berjudul Duel dengan Dukun Berilmu Tinggi. Kali ini kami kedatangan cerita dari sahabat dukun yang biasa sehari-hari ia melakukan aktivitas gaib dan lainnya. Hegar namanya, pakar supranatural alias dukun asli Banten, juga sebagai rekan kami. Hegar baru saja melakukan aktivitas rutinnya saat itu, yakni melakukan pengobatan gaib, atau sering kami sebut berikhtiar atau nyareat ke Gusti Allah untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Duh, ya mau malam minggu gini bukannya cewek yang ajak jalan, malah ada panggilan gaib. Keluh hatiku saat itu ketika mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang meminta untuk nyareat kepadaku. Perkenalkan, namaku Hegar, seorang pemuda pecinta kucing yang kebetulan juga aku diberikan sebuah keberkahan dari Gusti Allah dalam kewajiban menumpas hal-hal gaib yang merugikan kehidupan manusia. Saat itu pas sekali malam minggu, harusnya aku bisa jalan-jalan. Ya, meskipun tidak ada pasangan, setidaknya nongkrong di kafe bersama teman juga bisa melepas penat setelah beberapa hari kemarin sibuk dengan urusan kerjaan. Tapi niat untuk bertemu kawan-kawanku malam itu harus aku tunda. Selain tempat rekomendasi kumpulnya rame banget, aku juga tiba-tiba memiliki agenda dadakan yang lebih penting dan menyangkut dengan keselamatan seseorang. Arya tiba-tiba sekitaran jam 4 sore mengirim pesan WhatsApp kepadaku. Punten, malam bisa ke rumah Arya nggak? Ayah kena masalah, Kayaknya nggak beres nih, butuh bantuan AA, kata Arya. Oh iya, insya Allah AA kesana habis sholat isya nggak apa-apa kan? Balasku, karena memang aku biasa melakukan kegiatan seperti ini malam hari selepas sholat isya dan amalan lainnya. Iya nggak apa-apa, ditunggu ya Beri kabar kalau udah berangkat, tutup Arya. Arya merupakan kenalanku lewat hal-hal gaib seperti ini. Pada saat dulu ia juga pernah berurusan denganku, terutama karena masalah yang sedang ia alami. Waktu itu masalah yang dirasakan keluarga Arya seperti santet bentuk boneka pocong dan tanah kuburan yang ada di sekitaran rumahnya. Alhamdulillah saat itu selesai dan lancar karena kehendak Allah. Hingga saat itu aku dan Arya berteman baik dan aku anggap sebagai keluarga sendiri. Namun setelah beberapa bulan terakhir ini, ia sering cerita kepadaku bahwa keluarganya mengalami hal-hal aneh. Serta klimaksnya, aku dipanggil kembali untuk memeriksa kondisi ayah Arya. Setelah membaca pesan darinya, aku langsung mempersiapkan segalanya, baik perlengkapan seperti sepatu dan tas kecil andalanku. Karena menurut teman tongkrongan, aku lebih keren kalau pakai tas ini. Juga tak aku lupakan ialah menyempatkan menerawang sedikit ke sumber masalah agar aku bisa menyiapkan cara menghadapi masalahnya. Singkat waktu, jam 9 malam aku tiba di rumah Arya. Di sana ia langsung menceritakan kronologis masalah yang ayahnya alami selama ini. Menurut keterangannya, ayahnya mengalami kesakitan yang hebat di kaki hingga tidak bisa digerakkan karena saking sakitnya. Mula-mulanya hanya kaki kanan yang dirasakan sakit. Tak lama kemudian merambat ke kaki kiri, dan saat ini keduanya tidak bisa digerakkan dan lumpuh. Penyakit tersebut menurut Arya sangat cepat, dan tiba-tiba saja ayahnya kesakitan seperti dipukul oleh puluhan orang. Jauh sebelum malam itu, aku sudah memberikan saran agar ayahnya diperiksa secara medis, karena aku khawatir beliau memiliki riwayat asam urat atau penyakit lainnya yang berkaitan dengan kaki. Lalu beliau pun sempat memeriksa ke dokter dan dilakukan pemeriksaan layaknya pasien pada umumnya. Namun setelah dicek medis, ternyata hasilnya normal alias sehat walafiat. Tak berhenti di situ, aku juga menyarankan beliau pergi ke tukang urut yang familiar di kota tersebut. Sebut saja Pak Bani. Wah Pak, ini mah bukan urat kejepit, ini mah ada yang ngirim.
tapi saya nggak bisa ngobatinya. Saya cuma bisa ngerasain doang, kata Pak Bani. Walah, jawab ayah singkat. Ketika aku sampai di rumah Arya, aku lumayan kaget karena kondisi rumahnya saat itu ramai sekali. Beneran ramai karena banyak saudara Arya yang juga sengaja hadir untuk melihat pengobatan ini. Pikirku malam itu adalah beban kerjaku akan bertambah karena harus melindungi banyak orang. Bukan apa-apa, hanya saja ini akan menguras energi yang lumayan banyak. Bayangkan saja aku harus melindungi 7 orang yang hadir, serta 1 bayi dari gesekan energi, apalagi ini adalah kasusnya santet. Karena aku juga mengkhawatirkan takut ada kejadian yang hal-hal yang di luar kendali. Aku meminta untuk kepada semua orang yang hadir saat itu untuk berzikir kepada Allah. Yang membuat aku semakin khawatir adalah mereka semua berada di satu ruangan yang sama dengan pasien. Singkat cerita, setelah aku melakukan briefing kepada keluarga Arya, aku mulai duduk bersila dan ikut zikir untuk melihat kondisi awal, atau aku sering menyebutnya deteksi tubuh. Hampir 30 menit aku mendeteksi kondisi tubuh ayah Arya, dan aku mendapatkan datanya. Yang kudapati dari persoalan yang dialami ayah Arya ialah sebuah kiriman santet yang dilatar belakangi urusan karir dan jabatan. Sepanjang kegiatan gaib aku, santet karena urusan kerjaan, apalagi jabatan memang tinggi. Apalagi jika itu berkaitan dengan jabatan yang sangat strategis dan punya pengaruh yang besar terhadap kantor kerjanya. Hasil scanning memberitahukan ini ada kaitannya sama pekerjaan. Benang merahnya ketemu ketika ayah juga bercerita tentang kerjaannya. Jadi si ayah ini baru saja dapat promosi jabatan dan memegang sebuah proyek yang lumayan besar. Namun, ayah juga menjelaskan bahwa jabatannya ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama peningkatan gaji, malah tanggung jawabnya yang semakin besar. Jujur saja, tantangan dalam proses pengobatan ini memakan waktu yang lama, karena kondisinya ayah ini ketika dipagar atau dilindungi di rumah, ia bakal diserang di kantor kerjanya, sehingga sulit dilakukan proteksi karena lokasi serangannya yang tak terprediksi. Pada malam itu, para keluarga Arya juga kebingungan dan melakukan diskusi bersamaku untuk mencari cara bagaimana caranya supaya si pengirim atau si pengganggu ini kapok dan tidak melakukan hal yang sama baik kepada ayah ataupun anggota keluarga lain. Ketika semua orang di ruangan itu bertanya kepadaku soal cara membuat orang kapok, hajar aja langsung sukma dukunnya, jawabku tegas. Karena saat itu kupikir nggak akan ada orang manapun yang setengah-setengah dalam kiriman ilmu gaib, apalagi sejenis santet. Oleh karena itu, aku juga nggak mau setengah-setengah, jadi harus dipangkas sampai akarnya, yakni si dukun atau yang punya barang-barang kiriman ini. Jika dikirim hanya ke pengirim dalam hal ini, mungkin saingan kerja ayah, maka kupikir itu bukan solusi utama, karena si musuh ini akan laporan ke si dukunnya. Seingatku, malam itu waktu menunjukkan jam 21.35 menit. Semua pada zikir ya, biar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada yang gibah. Ini bukan lagi nonton topeng monyet, kataku. Kebetulan sekali anaknya ayah yang pertama ini bisa meraga sukma. Di case pertama kita bertemu, udah aku latih sedemikian rupa, tapi memang sudah punya bakat awalnya. Jadi emang gift dari Allah langsung, tinggal diasah. Bukan belajar ke dukun atau tapak ke goa. Anak pertama ayah ini atau kakaknya Arya bernama Gagas. Aku senang dan bersyukur atas kehadirannya karena selain baik, Gagas juga bisa meringankan bebanku malam ini. Gagas mulai mengetahui dan menyadari dirinya mampu dalam hal ilmu gaib sejak kasus ayahnya yang sakit kepala terus-menerus. Pada saat itu Gagas mulai melihat melalui mata batinnya. Betapa kagetnya dia dilihat sosok mirip seperti tuyul yang menempel di kepala si ayah. Akhirnya pas zikir bareng, tiba-tiba dia bisa meraga sukma dan bantuin si ayah untuk melawan tuyul itu. Kembali ke malam ini,
Gagas sudah mendekatiku, seolah paham jika aku memerlukan bantuannya dalam kasus yang lumayan kompleks ini. Gagas mulai melihat kondisi gaibnya dengan meminta bimbingan dariku. "Hayu kita mulai. Bismillah ya bimbing Gagas juga, supaya nggak nyasar penglihatannya," kata Gagas. "Siap dong pasti, kita mesti kompak Gas," ucapku sambil memberi semangat kepada Gagas. "Ayah, Gagas, siap." "Siap Haji." Sebenarnya seperti hasil penerawanganku sebelum berangkat ke rumah Arya ini, aku melihat sosok makhluk yang mengganggu dan menggerogoti kaki ayah adalah sejenis mirip ulat kayu yang sebesar jempol kaki orang dewasa. Makhluk tersebut menggigit urat yang ada di dalam kaki si ayah. Awalnya hanya kanan, terus pindah ke kiri, terus dua-duanya. Dan Jumat kemarin yang kanan sembuh, namun yang kiri semakin sakit. Jenis makhluk seperti ini sangat berbahaya jika dibiarkan, karena akan berdampak kepada penyakit medis lainnya, seperti asam urat, lumpuh, bahkan bisa juga diabetes. Karena melihat kondisi tersebut, hingga ayah juga mulai menyerah dan pasrah tanpa arah, aku turut emosi sekaligus iba. Karena pada kasus-kasus sebelumnya ayah Arya ini tipikal orang yang sangat kuat dan tegar. Dalam situasi inilah, dalam pikiranku terbesit untuk merusak dan menghancurkan sukma dari si dukun tersebut. Akhirnya lampu di ruangan tersebut dimatikan. Lantunan zikir mulai terdengar sayup-sayup dari penonton. Jadi posisinya begini. Ayah sebagai pemancar sinyal, karena pelacak sudah aku tempelkan ke badan beliau untuk tahu lokasi dukun dari gaib yang dia kirim. Gagas sebagai tukang pukul yang bakal eksekusi mukulin sukmanya. Di sini aku hanya sebagai kang doa saja yang menyupport semua urusan para pemain inti supaya tidak keluar koridor dan stay di tribun hingga pertandingan selesai. Posisi Gagas dan ayah membelakangiku dan aku memegang masing-masing punggung keduanya. Gagas di kiri, ayah di kanan, dan telapak tanganku menempel pada punggung masing-masingnya hingga 1, 2, dan 3. La ilaha illallah. Turunlah kita di pinggir pantai. Akhirnya aku dan Gagas tiba di pesisir pantai. Semula aku tak paham ini di mana karena sangat gelap sekali. Namun suara ombak seolah menjadi sinyal bahwa aku dan Gagas sedang berada di salah satu pantai. Tak lama setelah kami mendarat di pantai tersebut, ternyata kami disambut hangat oleh sesosok jin hitam yang dilihat dari tinggi dan besarnya, ini jelas-jelas bukan dari golongan manusia. Namun ternyata mataku sudah melihat, bukan soal sosoknya, tapi soal jumlahnya. Semula aku mengira sosok tersebut hanya satu, ternyata ada ribuan sosok hitam dengan posisi kuda-kuda yang siap menyerang kami. Saat mendarat, ternyata si Gagas menapakkan kakinya di pantai, sedangkan aku posisinya melayang. Otomatis yang pertama diserang oleh ribuan sosok hitam tersebut adalah si Gagas. Saat itu aku nggak tahu kenapa malah sedikit senyum, karena aku lupa nggak briefing di awal kalau kita bakal diserang. Setelah beberapa menit Gagas melakukan pertarungan, aku sempatkan melatih ketangkasannya supaya ilmu Gagas meningkat. Namun itu tidak bertahan lama dan Gagas menunjukkan kewalahannya hingga aku memutuskan meminjamkan sebuah pusaka peninggalan salah satu tokoh nasional. Sebuah pedang nan gagah dan tajam kulemparkan ke Gagas supaya ia mampu menebas ribuan makhluk itu. "Gas, ini tangkep senjatanya. Bismillah pakainya," teriakku. "Lah, kamu punya senjata ini, Suwe, baru bilang pas aku kewalahan," ucap Gagas sedikit kesal. Karena di saat seperti ini, aku masih sempat mempermainkannya. Gagas bertarung hampir 30 menitan, dan yang membuatku aneh adalah sosok tersebut tidak habis-habis. Fix, sepertinya makhluk ini bukan ribuan, melainkan jutaan. Akhirnya aku menarik Gagas untuk kembali pulang, untuk menyusun kembali strategi yang efisien dan efektif, nggak menguras banyak tenaga. Ini dukun pakai halimun gaib, jadi susah ditembus. Sebentar, aku cabut dulu.
Sekalian nanti aku minjem naganya Eyang Jaga Raksa buat bantuin kamu mantek jin dan dukunya, ucapku ke Gagas. Ya, pinjem sukmanya buat dampingin Gagas, oke? Oke, pakai aja, A. Bismillah. Sip. Bismillah. Kita mulai lagi. La ilaha illallah. Turunlah kita di pantai yang sama dan langsung melesat ke hutan yang gak begitu dalam. Pada ronde kedua kali ini, kami mempersiapkan segalanya secara matang, termasuk kendaraan yang kami gunakan dari pantai menuju hutan. Saat itu kami diberikan akses kendaraan seekor arwah naga dari salah satu tokoh leluhur Indonesia. Alhasil naga ini mampu membasmi berbagai macam makhluk yang dianggap receh atau kroconya kami sebut. Perjalanan dari pantai yang banyak makhluk hitam itu menuju pedalaman hutan memakan waktu tidak terlalu lama. Rumah si dukun tersebut memang dekat pantai, namun bukan main penjaganya. Banyak sekali jin, mulai dari kelas B hingga A, ada di sana. Dan semua itu jadi lalapan si naga Eyang. Rumahnya sudah terlihat dan kami mendarat dengan selamat di depan rumah si dukun itu tanpa susah payah. Perlahan kami masuk ke dalamnya. Semua penjagaannya sudah kubobol bareng Gagas dari atas naga tadi sebelum mendarat. Rumahnya berukuran sedang, ada ruang tamu. Masuk ke ruang tamu di sisi kanan ada 2 kamar, terus lorong ke arah belakang. Di belakang ada ruang kosong lagi, entah fungsinya apa, tapi aku mencurigai ruangan kosong tersebut adalah tempat praktiknya melancarkan ilmu hitam, sekaligus sebagai penerima tamu khusus urusan hal-hal gaib, karena ruangannya yang cukup luas, serta dekorasi yang menurutku melambangkan pesugihan yang sangat kuat. Meski sudah kubobol pertahanan dari depan rumahnya, ternyata makhluk-makhluk mengerikan peliharaan si dukun ini masih banyak dan terus konsisten menyerang aku dan Gagas. Bahkan ia sesekali menunjukkan kewalahannya dan muntah-muntah tak mengeluarkan apapun. Tahan, Gas. Sebentar dulu kamu duduk. Aku kasih ilmu sedikit biar kamu gak oleng, ucapku sambil mengelus punggung Gagas. Gagas tidak membalas ucapanku dan hanya menuruti saja. Mungkin karena sudah tak karuan perasaan dalam dirinya. Meski orang itu kuat, tapi jika terus digempur habis-habisan seperti ini, aku rasa siapapun akan tumbang. Itulah mengapa dalam perjalanan gaib, baiknya kita jangan bepergian sendiri. Seperti para pendaki gunung yang butuh pengingat dan pemberi kesadaran jika halusinasi itu muncul. Perjalanan gaib memang membutuhkan banyak sekali energi, apalagi ini sudah jelas-jelas akan bertarung. Saat itu sambil memberi sebagian energiku ke Gagas, aku sambil memantau keadaan sekitar, karena tujuanku adalah mencari keberadaan dukun tersebut. Akan tetapi tak semudah yang dibayangkan. Sambil tangan kananku memegang punggung Gagas, tangan kiriku sambil menebas satu persatu makhluk menjijikan itu. Bukan main memang. Entah berapa nyawa yang telah dikorbankan menjadi tumbal kepada para makhluk ini. Karena biasanya makhluk peliharaan seperti ini akan meminta imbalan sebuah nyawa atau darah dari manusia. Na'udzubillah min dzalik. Tidak lama kemudian, aku juga yang dibantu oleh kehadiran Sukma Ayah berhasil menemukan sosok dukun tersebut dan berhasil menariknya keluar dari tempat bertapanya. Ternyata selama ini dia berada dekat denganku di ruangan sebelah kanan. Dirinya sulit dilacak karena memang memiliki ajian halimun. Oh ya, peran ayah di sini tidak terlalu kulibatkan karena aku membawanya bukan untuk bertarung, melainkan hanya untuk menyaksikan perjuanganku dengan Gagas, karena memang ayah juga yang menginginkannya. Setelah berhasil menarik Sukma si dukun, terlihatlah sosok dukun tersebut terpasang tasbih yang melingkar pada lehernya. Aku melihat ada yang aneh dari sosok tersebut, karena selain dirinya adem ayem, kedatangan musuh seperti kita bertiga, ia terlihat seperti ada perisai yang sulit ditembus. Akhirnya aku scanning kembali tubuh si dukun tersebut. Betapa kagetnya aku, ternyata si dukun tersebut ternyata sedang menggunakan rawa rontek, ilmu yang bisa membunuh siapapun yang disentuhnya. Pantas saja saat si Gagas beberapa kali membacoknya, tubuh si dukun itu kembali ke semula. Jadi dalam dunia gaib,
Sukma seseorang juga bisa dibunuh dan dibacok layaknya seperti tubuh aslinya, asalkan sukma dilawan sukma supaya kita bisa leluasa bergerak. Dalam kasus ini, dukun ini aneh. Setiap bacokan yang dilayangkan Gagas, tubuhnya kembali utuh. "Gas, ya, tenggelamin langsung di laut, Gas, ya!" Teriakku panik karena takut si dukun tersebut memulai serangan baliknya. Seketika aku langsung menghampiri si dukun biadab tersebut dan mengikat sukmanya supaya tidak bisa melakukan serangan balik. Ya Allah, hidup dan mati adalah urusanmu. Tapi minimal, ini dukun kapok atau bagaimana kek, terserah ya Allah. Bismillah. Ucapku saat itu yang bercampur aduk antara berharap dan kesal. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukma si dukun akhirnya bisa diam dan tidak bergerak lagi. Sebelum ditenggelamkan ke laut, Gagas mengembalikan pedangnya yang dipinjam lewatku, dan saat itu Gagas juga melanjutkan serangan kosongnya. Mungkin karena masih kesal, mungkin pikirku, "Mampus kamu tai, kenapa sih kamu praktek ilmu ginian? Ganggu orang aja, apa sih faedahnya?" Ucap Gagas sambil memukul dukun itu terus-menerus. Banyak pertanyaan yang Gagas sampaikan, tapi sepertinya ia tak membutuhkan jawaban, karena itu hanya luapan kekesalan kepada si dukun. Melihat pertunjukan tersebut, membuatku juga ingin ikut andil dalam menumpas ilmu hitam di muka bumi ini. "Gas, udah Gas, cukup. Gantian aku mau ulti nih orang," kataku sambil meleresi Gagas. Saat itu aku ulti saja si dukun yang terus ketawa-ketiwi gak jelas sambil diikat. "Bismillah, kulhu geni," ucapku sambil membenamkan serangan pamungkas kepada si dukun. Yang tadinya sedari awal dari perjalanan rumah menuju pantai, si dukun ini ketawa terus. Seketika ia mulai merasakan kesakitan dari hantaman yang kudaratkan di tubuhnya. "Ah, bangsat kamu!" teriak si dukun hingga ia pun meminta ampun saat itu juga. Melihat kondisi dukun itu, aku sama sekali tidak mengasihininya, karena orang yang meminta ampun saat terdesak menurutku adalah orang yang pasrah dan biasanya akan melawan balik setelah diberikan kelonggaran, mirip seperti di film-film. Setelah sampai di pantai tempat pendaratan pertama aku tadi yang masih banyak jin hitamnya, akhirnya aku lemparkan sukma si dukun tersebut ke lautan, karena hanya itulah caranya melenyapkan ajian rawa rontek. Ketika dilemparkan dan masuk ke laut, seketika itu juga semua sosok hitam di tepian pantai tersebut hilang, bagaikan Thanos yang menjentikan jarinya. Naga Eyang juga ikut senang melihat kondisi tersebut. Entah kenapa aku melihat naga tersebut bisa senyum. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tutup kegiatanku malam itu. Akhirnya kita balik lagi ke dunia kita. Saat balik ke rumah, Arya semua terlihat bercucuran keringat. Bahkan si Gagas bajunya udah gak bisa dipakai. Entah kenapa banyak-banyak sobekan seperti dicakar sosok raksasa. Penonton pada saat itu hanya bengong dan melihat kami bertiga seperti permainan semata. Tadi pas ayah dicabut sukmanya, kerasa banget dari tengkuk sampai ke ubun-ubun gitu, kayak bolong dan adem. Astagfirullah, lupa dibalikin ya. Maaf. Sambil netralisir, aku scan lagi gimana keadaan dukun secara lahiriah. Si dukun tergeletak di lantai kamarnya, mungkin tidur atau pingsan, semoga aja kapok. Ini alhamdulillah, pangkal paha kaki kiri udah gak sakit lagi, tinggal dengkulnya yang masih agak nyut-nyutan. Bismillah, semua ada prosesnya, atau enggak itu mah udah umur kali. Setelah semua rangkaian agenda tersebut, badanku terkulai lemas dan jatuh ke lantai seperti benar-benar kehilangan semua energi yang ada pada tubuhku. Aku tergeletak di ruangan tersebut tanpa ada rasa malu ditonton semua keluarga Arya, karena memang sangat lelah. Ini pakai bantal, lurusin kakinya. Inisiatif Arya sambil membantu meluruskan kakiku.
Saat itu aku diam saja dan termenung sambil mengumpulkan energi sedikit demi sedikit buat modal pulang nanti supaya kuat bawa motornya. Gagas yang sudah kembali pulih tenaganya mulai presentasi kepada penonton tentang apa yang sudah dilalui kami bertiga. Aku tertegun saja, salut kepada si Gagas yang cepat sekali ke keadaan awal. Jadi demikianlah kisahku soal membasmi praktik ilmu-ilmu yang menyesatkan. Pada dasarnya semua ilmu itu bertujuan baik. Yang membuat sesat adalah pikiran manusia itu sendiri. Singkat cerita, aku pamitan kepada keluarga Arya. Semuanya berakhir dengan baik. Namun sesekali aku juga selalu meminta informasi soal perkembangan ayah kepada Arya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.